Ya, maaf tadi ada gangguan, jadi saya lanjutkan ya. Ah, Tadi sampai kepada masalah Mesias ya, masalah Yesus ya. Jadi Yesus betul-betul total tidak mengikuti nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya, yaitu tetap Yahudi yang harus membuat mesbah sebagai tanda telah bertemu dengan Tuhanmu. Ini adalah ajaran dari Bapa kami Abraham atau Ibrahim. Makanya nabi-nabi banyak sebelum Yesus, sebelum Isa. Tapi mereka tidak mengubah nama agama. Tapi mendirikan kembali. Gitu. Nah, ketika Yesus, dia betul-betul tidak mengikuti ya apa yang menjadi tabut perjanjian dari Abraham atau Ibrahim untuk membangun mesbah kembali, tetapi dengan nama tetap Yahudi. Makanya sebelum Yesus kan banyak tuh nabi-nabi, mereka tidak mengubah, tetap Yahudi dengan membuat bait suci mesbah dari kayu penaga bahannya. Tapi ketika Yesus, dia betul-betul tidak mengikuti dirobohkannya ketika berada di kota Yerusalem. Jadi saya mengulang kembali nih, biar terinci ya. Ketika dia mendatangi kota Yerusalem, di mana ada tempat peribadatan, dirobohkan berhala bait suci mesbah di kota Yerusalem. Tapi dia ingin sembah, makanya dia tidak mendirikan lagi, karena dia ingin disembah dengan ayat-ayat yang bentuk kiasan. Memang semua kami nabi-nabi memang begitu ya, membuat selalu dengan kiasan gitu. Tapi kitab Pancasila atas anugerah Allah, ya kiasan saya tidak begitu menyesatkan lah, hanya keindahan kalimat aja gitu kan. Karena saya ingin mengakhiri bikin kacau juga lah gitu. Jadi Yesus makanya dengan nama agamanya baru, yaitu Nasrani atau Kristus ya, maksudnya Yesus Kristus atau Nasrani, dengan kitabnya pun baru, Injil, namanya Perjanjian Baru. Karena dia tidak mau mendirikan lagi mesbah, karena dia ingin dia yang sembah. Nah, setelah itu tahun 579, setelah zamannya Yesus, pada 579, itulah bangkitnya seorang nabi dari putra Mekah, dibangkitkan, yaitu Ahmad yang dianugerahi Al-Quran. Tapi dia mengembalikan lagi dengan membuat berhala Ka'bah, hanya beda doang, beda nama. Ketika zamannya Yahudi mesbah ya, bahannya dari kayu penaga. Nah, Ahmad yang menciptakan Islam, hanya beda nama doang, bukan mesbah tapi Ka'bah, tapi sama bentuknya Ka'bah tersebut dengan mesbah yang dimulai dibuat dari bapak kami Abraham ketika di Bukit Pengorbanan di Kiryat Arba, kota Kiryat Arba dulu ya, namanya dulu tuh Kiryat Arba, sekarang Hebron di Israel. Ketika ingin mengorbankan Ismail dan Ishak, kemudian dia membangun, Abraham dan anaknya membangun bait mesbah ya. Kemudian setelah itu kan diberhalakan nih orang-orang musyrik nih, datanglah disebutnya domba yang keserimpet yang menyembah bait mesbah tersebut, sebutnya domba sama Abraham. Jadi awalnya adalah Abraham bapak kami atau Ibrahim bapak kami yang memulai istilah domba, kiasan manusia yang tersesat, yang musyrik, disebut domba, sampai diikutilah sama Yesus. Dia sebagai penggembala domba, berarti pengikutnya adalah domba. Kan domba itu kan nama hewan. Coba, keras kan padahal kan. Begitu kiasannya, waduh,
Tapi gimana? Memang bagaimana kan Nabi juga manusia. Tetap manusia memiliki emosional juga. Wajar. Gitu kan. Kayak ambil semuanya kayak Abraham, kayak Musa aja ngajarin membuat hukum. Bayangkan, nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, kan begitu. Nah, kita manusia ini adalah pohon, ya. Maka hendaklah ketika tumbuh tunas, kemudian berumur, ya kan, jadilah batang. Hendaklah batang tersebut lurus dan kokoh. Kemudian semakin berumur, tumbuhlah bercabang-bercabang dan ranting-ranting yang akan menumbuhi daun-daun yang lebat, yang rimbun. Untuk meneduhi orang-orang yang di bawah. Ini kemudian pohon tersebut harus berbuah. Berbuah kan bisa buat dimakan, bisa menjadi rezeki dijual, dan berbiji. Supaya biji tersebut bisa ditanam lagi, tumbuh terus pohon yang bermanfaat. Artinya bahwa kita diajarkan hidup ini harus bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu adalah orang kafir disebutnya. Orang yang tidak berguna. Itu orang kafir, orang yang sia-sia. Orang yang tidak bermanfaat sebutnya adalah orang kafir. Musa gitu, kalau udah pohon yang namanya nggak bermanfaat, nggak mengering, nggak berbuah, gitu mengering. Kalau ada angin kan diterpa pohon kan dahan-dahannya bertebaran kan, hanya jadi sampah di bumi. Tapi Musa ngajarinya ambil pedang, tebas aja itu pohon, nggak ada gunanya. Pohon nanti bermanfaat, artinya manusia yang tidak berguna, gitu loh maksudnya. Pohon kering, bikin bak bumi doang, tebas aja kata Musa. Semuanya, apalagi seperti Yesus, gimana enggak kejam, gimana enggak sadis ayat-ayatnya. Terkadang, hai ular-ular beludak. Karena kan orang-orang Nasrani, orang Kristiani tentu membaca Injil dong. Membaca. Saya menakan karena saya mengerti. Karena saya membaca Injil. Dari surat Kejadian, dari mulai Abraham, sebelum ada Taurat. Belum ada Mazmur, Jabur, dan Injil, dan Quran. Surat Kejadian dulu saya baca. Saya menerangkan enggak nafsir-nafsir. Enggak seperti pendeta kalian. Nafsir-nafsir. Maka tetap salah sampai sekarang. Dalam memaknai Injil. Coba, nah ini saya tersalib, terpasung. Yang harus menyampaikan firman. Nggak bisa enggak. Tidak bisa tidak, harus menyampaikan. Begitupun Yesus tersalib, terpasung. Terikat oleh perintah. Bukan tersalib diikat begitu di tiang kayu, kemudian diikat, kemudian dipaku telapak tangannya. Aduh, penghinaan banget bagi para nabi, penghinaan. Ini saya tersalib, makanya menyampaikan oleh karena saya tersalib. Apa harus ada bukti? Ada kayu salib di belakang saya. Saya terikat harus begitu. Kemudian seperti orang Islam, bertasbihlah kamu sebanyak-banyaknya, bertasbih bergabung-gabungan Allah. Tapi bertasbih ada bendanya. Tasbih, biji-bijian. Ada 33, ada 66, ada 99, seperti kayak begitu. Padahal ngajarinya bertasbih itu artinya mengagung-agungkan Allah, bukan berarti ada bendanya. Sini salahnya orang Nasrani. Juga Islam. Makanya kehadiran saya menyelamatkan saudara saya yang ada di Indonesia, adalah saudara saya semua. Menyelamatkan Muslim, menyelamatkan Kristiani. Yesus nggak menyelamatkan, dia jadi juru selamat buat kaum Yahudi dari menyembah bait mesbah, bait suci mesbah.
Namanya benda kalau disembah-sembah kan berhala kalau Islam, Ka'bah. Disembah-sembah. Kan berhala sama aja dengan mesbah, dengan Ka'bah. Bentuknya juga sama. Cuman dulu, zamannya dulu kan zamannya Yesus kan sebelum Masehi, sebelum zamannya Abraham, Taurat, Zabur kan sebelum Masehi, dari kayu penaga. Hanya zamannya Sulaiman aja dia, karena dia jadi raja, anaknya Daud dari Sulaiman. Ya, jadi raja, banyak uangnya, maka dilapisi oleh emas, mesbahnya, berhalanya. Dilapisi emas, hanya itu aja, selebihnya ya kayu penaga. Ka'bah, ya sekarang aja permanen. Tuh, begitulah ini kisah kronologi agama supaya semua terbuka, supaya tujuan saya, supaya yang bengkok jadi lurus, supaya yang berada di dalam kubur ayo keluar, bangkit dari kubur. Ini udah zaman modern, ya, di zaman modern. Kalau terus menerus memang nggak kayak Sudan nih, perang saudara, Islam sama Islam, yang dikomandani oleh Jenderal Pateh Burhan dan Jenderal dan siapa? Atau lagi Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Memang secara kasat mata mereka memang berebut kekuasaan, sama-sama jenderal. Yang satu Jenderal Abdel Fattah Burhan, kepala pasukan bersenjata, ya. Satu lagi Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, komandan pasukan persenjataan, pemimpin kelompok paramiliter itu. Kasat mata memang berkekuasaan, tapi bukan itu, karena mereka sama dengan Islam. Kita, saudara kita di Indonesia nih, karena saat peribadatan tidak mensucikan tanah airnya. Kata-kata Quran, akibat berkati pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Akhirnya ada punya anak, Kabil dan Habil, berbunuhan perang saudara. Adam kan udah dijelaskan itu Khalifah, orang nomor 1, ya. Sementara Adam juga bisa juga Khalifah rumah tangga, kepala keluarga, ya. Bisa juga Khalifah dari kelompok, organisasi. Maksudnya Adam. Begitu akhirnya kalau di surat Kejadian, di Bapak kami menerangkan, sebelum Taurat, Zabur, Injil, Quran belum ada, paling pertama kali kan ibarat disimboliskan Adam, ya, memakan buah yang baik dan yang jahat. Buah pohon kayu yang baik dan yang jahat. Quran, pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Bapak kami di surat Kejadian Adam gara-gara memakan pohon kayu yang baik dan yang jahat. Akhir mati. Ya mati. Orang masjid budak tahu nama masjidnya Al-Haram. Tempat peribadatan yang terlarang. Nggak ngerti arti yang Al-Haram. Padahal jangan minum, itu alkohol, ntar nggak keruanan, mabuk kamu. Haram. Nah, Quran udah fair menerangkan, ya. Buat nama masjidnya pun Masjid Al-Haram, udah fair. Akhir mati. Itu simbolis dari Bapak kami di surat Kejadian dan di surat Al-Baqarah Ahmad yang di Quran. Akibat mendekati pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Ya, jadi mudah-mudahan nih, ya, saudara saya, ayo keluar dari kuburan, dari kubur keluar, ya. Ayo keluar deh, ya. Biar yang buta bisa melihat nih. Bisa jadi melek yang buta. Yang ini supaya waras. Kehadiran saya itu tujuannya itu berkasih sayang. Yang bengkok supaya lurus. Yang tadi berada di dalam gelap supaya berada di bawah cahaya matahari menjadi terang. Yang mati supaya jadi hidup.
Ya saya rasa cukup sekian lah ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bangsa Indonesia dapat hidayah, baik Muslim maupun sesaudara saya yang Kristiani. Ya, ya secukupan sampai di sini penyampaian saya. Mungkin ini yang terakhir ya. Saya rasa sudah cukup ini udah part yang ke-17 ya. Artinya video yang ke-17. Tanggalnya kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi untuk itu saya pamit. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat hidayah semuanya dan sehat-sehat semuanya.